Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita semua. Nah, dari Queen berkati Tuhan, kembali orang berjumpa lagi dengan Inci Vina. Sama-sama orang ahas Bina Anak pelajaran 50 yang berjudul Sang Pelopor. Dan ada di Queen berkati Tuhan, pembacaannya terdapat dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Tapi ada di sebelum kita membahas Bina Anak pelajaran 50, Encik mau sapa dulu untuk orang semua. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, jadi sebelum orang mau bahas Bina Anak pelajaran 50, mari orang mau berdoa dulu. Minta kuat kuasa Roh Kudus mau tuntun orang semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak kecilmu. Kami saat ini diperkenankan untuk membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, beri kami hikmat, supaya kami boleh mengerti. Dari mengerti kami boleh memahami. Dari memahami kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuat kuasa Roh Kudus berkuasa bagi hati kami, bagi telinga kami. Berikan kami telinga seorang murid yang boleh mendengar apa kata firman. Dan berikan kepada kami hati seorang hamba yang boleh menerima apa kata Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tampil beda, menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, yang selalu kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Layakan kami menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Nah, dari kuliah yang berkat Tuhan, kita buka bersama dalam perjanjian baru. Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Firman Tuhan berkata demikian. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Ayat 80 adik-adik. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua disebut berbahagia apabila orang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Shalom adik-adik, damai di hati. Nah, puji Tuhan, orang pagi ini di minggu kedua Advent
kembali. Orang mau dengar cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau minggu lalu Inci so bilang tuh sebelum ini Tuhan Yesus lahir, Yesaya so nubuatkan, Yesaya so bilang-bilang dari jauh tuh akan lahir seorang Immanuel. Ya, ada di sebelum Inci lanjut kembali Inci bertanya. Ya, kalau biasanya tuh orang kalau mau datang presiden, ya apa yang orang suruh? Lalu saya bilang, hei siapkan nih, itu jalan ini, siapkan ini, hei siapkan ini, soalnya presiden mau datang. Nah, lalu mau masuk dalam ibadah, sebelum Kadim datang, so apa? So persiapan. Kadim sudah datang. Ada satu orang, so jadi apa? Jadi dia bawa acara untuk apa? Mau kasih tahu Kadim mau pimpin ini siapa. Nah, begitu juga ada sebelum Tuhan Yesus datang. Ini Yohanes Pembaptis dia. Iya, dia supaya siapkan jalan. Dia nutup suara-suara di padanya menyerukan, bertobatlah kamu, sebab kerjaan surga sudah dekat. Nah, ada dia adik-adik yang bilang apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, itu suara di padang itu yang menyuarakan itu suara pertobatan, itulah Yohanes. Nah, orang mau baca cerita bagaimana kelahiran Yohanes. Nah, adik-adik, setelah genap tiba bagi Elizabeth. Sampai mau so tiba untuk apa? Bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, jadi pada waktu itu DP sanak saudara, DP tetangga-tetangga, waktu ini adik lahir, semua bersuka cita. Dia sudah lahir. Lama. Apa sebab adik? Karena ini anak ini lama dinantikan, bukan main di PKJB. Tuh DP cerita Elizabeth siapa? So tua, jadi dia nak mungkin tuh mau apa? Mau melahirkan tuh, tapi malaikat datang Pak Elizabeth bilang bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak. Kasihan Elizabeth, kasihan iya Tuhan. Elizabeth cuma iya. Dan memang betul adik-adik, Elizabeth manusia oma adik-adik. Apa? Dia mengandung tuh, iya. Paling tuh nggak mungkin sama. Setelah tuh adik lahir, semua DP sanak saudara, sama nentora tuh DP tangga-tangga. So lahir. Semua udah bahagia karena seorang anak terlahir. Semua kasihan datang. Dorang kasih apa? Ucapan selamat. Kawan anak so lahir. Nah, adik-adik, waktu semua kasih nama, nama siapa? DP nama dia. Kasih nama DP papi nama Zakaria. Tapi ada ini Elizabeth bilang ini, jangan kasih dia nama kasih mesti kasih nama Yohanes. Dorang tahaga, baku haga dorang sanak saudara. Bukankah pada orang sanak saudaranya ada nama begitu? Masa mau kasih nama apa? Mau kasih nama Yohanes? Kan biasanya orang mesti kasih nama sama DP papa. Nah, adik-adik karena orang heran, ini Elizabeth mau kasih nama Yohanes, orang kasih apa? Isyarat Pak Zakaria tuh. Karena apa adik? Ini Zakaria adik, dia menjadi apa? Bisu. Karena apa? Dia tidak percaya kepada Tuhan. Waktu malaikat datang bilang Pak Elizabeth dengan Pak Zakaria bahwa Tuhan akan memberi padamu seorang anak, seakan-akan orangnya percaya. Karena apa? Orang so tua. Tuhan ini masa itu orang so opak di omakku mau apa punya anak. Jadi ini lantaran ini Zakaria tidak percaya. Jadi maka dia jadi apa? Jadi bisu. Sehingga orang kasih isyarat. Lu tanya, apa DP nama? Mau kasih nama batu anak. Nah, Zakaria minta apa? Batu tulis. Ya karena dia apa? Bisu. Batu tulis. Kong Zakaria tulis. Ya, orang baca ini. Kasih nama Yohanes. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Pada waktu orang bilang, masa mau kasih nama Yohanes? Biar juga karena DP Papa yang bilang, DP Papa yang tulis, yang juga sebelumnya Elizabeth so bilang, maka anak itu diberi nama Yohanes. Iya adik-adik, itu semua orang di situ heran. Walaupun heran adik-adik, orang apa? Tetap kasih nama itu anak Yohanes. Tiba-tiba adik-adik keajaiban. Ya, pada waktu kasih nama Yohanes, terlepaslah lidah Zakaria dan dia boleh apa? Berkata-kata. Dia langsung memuji Tuhan, dia langsung memuji Allah karena DP lidah sudah nak lagi bisu, masuk terlepas. Toh, kalau tadinya dia tidak percaya Tuhan kasih bisu, serta dia suka kasih nama DP anak sulahir ku kasih nama Yohanes,
maka terlepaslah lidahnya. Maka dia, aduh dia, oh Tuhan, Tuhan terima kasih, memang kebesaran-Mu hebat, kasihan Tuhan. Tadinya kita tidak percaya Tuhan, ini Tuhan, aduh kasih rahmat yang terindam. Karena apa? Sakaria berbahagia, so dapat anak laki-laki. Apa yang malaikat bilang betul adik-adik. Apa yang malaikat bilang Pak Elisabet dengan Yohanes betul terjadi. Dorang ada dapat anak dan dorang kasih nama Yohanes. Nah adik-adik, pada waktu ini Sakaria sudah dapat bicara, itu orang-orang ini saya kumang heran, bukan mainan. Aduh, Sakaria sudah berbicara. Setelah DP anak lain, Sakaria sudah berbicara. Dulu so jadi apa? So jadi takut adik-adik. Bukan main. Takut lika. Kasihan. Berarti Tuhan berpengapa tuh pada semua yang ada di pegunungan Yudea jadi takut adik-adik. Sehingga orang bertanya-tanya, mau jadi apa juga? Nah biasanya kan orang begitu tuh, mama bilang pada mau jadi apa juga tuh anak itu besar nanti. Nah, sehingga Sakaria menaikkan apa? Pujian syukur kepada Tuhan, nyanyian kepada Tuhan, karena dia sungguh bersuka cita, berbahagia karena rahmat Tuhan dia boleh rasakan. Tuh dia puji Allah, dia muliakan Allah karena kebesaran Tuhan tuh ada kasih karunia pada dia. Dia boleh terima apa? Betul malaikat bilang dia boleh terima berkat, yaitu memperoleh seorang anak laki-laki, dan anak itu dorang kasih nama Yohanes. Dan adik-adik, adapun anak itu bertambah besar dan apa adik-adik, makin kuat rohnya, sehingga dia tinggal di padang adik-adik. Ini Yohanes ini tinggal di padang. DP makanan cuma apa? Madu dan belalang hutan. Tuh dia pakai ikat pinggang tuh dari kulit tuh. Dia tuh suara yang berseru-seru di padang. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, tuh semua tuh orang di situ apa? Memberikan diri apa? Mereka kasih baptis karena persiapan bertobat. Bahwa seorang raja agung, suara yang berseru-seru di padang ini Yohanes ada bilang, dia bilang karena dia apa? Menyiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, karena Tuhan apa? Mau datang. Makanya judul pelajaran 50 sang pelopor. Nah, sang pelopor inilah yang mempelopori jalan untuk Tuhan, yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, dia serukan suara pertobatan supaya orang bertobat, bukan cuma orang yang waktu itu, tapi juga kepada orang sekarang ini, supaya orang apa? Ada dalam pertobatan. Karena Ici bilang beberapa kali bilang, sering-sering Ici bilang dalam cerita bahwa orang nyenak mau tunggu lagi bayi munggil di Bethlehem. Iya, orang sekarang menantikan raja sebagai hakim yang akan menghakimi orang dari dosa dan kesalahan orang. Nah, dia akan datang, tetapi orang ini tahu kapan waktunya. Itu apa? Rahasia. Alkitab bilang dia datang apa? Seperti seorang pencuri di waktu malam. Orang ini tahu sebentar kalau itu kita datang besok kita datang besok terus semua siap-siap tapi ini ada orang berjaga-jaga, waspada, orang siap-siap. Isilah orang kehidupan dengan apa? Hal-hal yang baik. Apalagi ini orang semua Natal. Orang siapkan orang hati yang betul-betul memang mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan pasti oleh mama. So minggu kedua ini dia, kita belum ada baju baru. Nah, biasanya begitu tuh anak-anak. Nah, kalau dulu orang mempersiapkan dewan kemewahan, sepatu baru, baju baru, gorden baru, semua mama mesti bawa semua, tapi teman-teman mau pasiar. Orang kadang-kala tak ikut orang tua selalu apa? Baru. Orang siapanya orang hati yang baru. Kalau lalu orang apa? Pamalas berdoa, pamalas baca Alkitab, pamalas sore gembira atau pagi gembira atau sekolah minggu. Nah, orang bertekad orang mau berubah. Orang semua masuk di tahun 2024 berubahlah di setiap kehidupan kita. Karena apa? Yang orang nantikan Tuhan datang sebagai raja dan hakim, akan mengadili setiap perbuatan kita, supaya ketika Tuhan datang, orang terangkat sebagai orang-orang pemenang. Dikasih diberkati Tuhan, bahkan orang adalah
pewaris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami Bapa menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami dipersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, bahkan Bapa kelakuan kami mengarah ke arah yang lebih baik, agar supaya Bapa kami diangkat sebagai seorang yang benar-benar dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sembahyang kami di dalam nama Yesus. Jadikan firman-Mu pelita bagi kehidupan kami, penerang jalan kehidupan kami di tengah-tengah kami akan mengakhiri bulan Desember. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami, dimanapun kami berada, kami boleh jadi saksi Kristus, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.